Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan tentang pesawat sederhana. Kemarin kita sudah membahas tentang usaha. Bahwa usaha itu adalah bisa berpindah tempat karena adanya gaya. Untuk rumus usaha itu adalah W sama dengan F kali S, di mana W itu adalah usaha, F itu gaya, dan S itu adalah jarak dan benda. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu adalah sebuah alat yang digunakan oleh manusia untuk memudahkan melakukan pekerjaan. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan alat, hanya menggunakan tangan, apa bisa? Nah, untuk itu, untuk meringankan pekerjaan kita, maka digunakanlah alat untuk menyabut paku itu bisa berupa tang, bisa berupa palu. Contoh lagi, apabila mengambil air pada zaman dahulu sebelum ada air, itu kalau kita hanya menggunakan tangan untuk menarik air dari sumur yang dalam, itu kita akan mengalami keberatan. Tetapi setelah adanya ditemukannya pesawat sederhana, maka untuk mengangkat air dari sumur yang dalam sampai 10 meter, itu kita gunakan katrol. Begitu juga dengan untuk mengangkat beban yang tinggi. Umpamanya mengangkut tong yang berisi minyak ke atas truk. Itu juga menggunakan pesawat sederhana. Contohnya yaitu bidang miring. Jadi tidak usah diangkat tapi didorong. Begitu juga dengan mengangkat kayu. Nah, kemudian dari pesawat, prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka. Nah, jenis sederhana ada tuas, ada bidang miring, ada katrol. Tuas atau pengungkit itu terdiri dari sebuah tongkat yang panjang, kemudian dikasih titik tumpu, kemudian diberi gaya, maka untuk meringankan kerjaan ini adalah tuas. Tuas itu dibedakan menjadi 3, yaitu tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, kemudian tuas jenis ketiga. Tuas pertama itu adalah titik bebannya, ya ini titik tumpunya itu berada di antara titik beban W dan gaya F. Nah, jadi itu adalah tuas jenis pertama, berarti berada di tengah-tengah sini. Contohnya adalah pada jungkitan. Kemudian pada gunting. Catut. Kemudian tuas jenis kedua itu adalah titik tumpu berada di ujung dan titik beban berada, kemudian titik kuasa. Ya, jadi titik tumpunya berada di ujung sini, titik bebannya ada di sini, gayanya ada di ujung. Nah, itu adalah tuas jenis kedua.
2. Contohnya adalah pada gerobak dorong dan pemecah kemiri. Gerobak dorong contohnya angkong kalau di sini ya. Kemudian pemecah kemiri. Kemudian jenis ketiga itu adalah posisi kuasa ini atau gaya terletak di antara titik tumpu, ya, berada di antara titik tumpu dan titik beban. Jadi titik bebannya berada di sini. Itu adalah tuas jenis ketiga. Contohnya ada kemudian dan staples. Nah, itu adalah macam-macam tuas. Tuas dibedakan menjadi 3. Tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Untuk mencari keuntungan, itu adalah keuntungan mekanis pada tuas, itu adalah M sama dengan LK dibagi LB dengan W beban di gaya. Kalau mencari salah satu, umpamanya lengan kuasa, maka rumusnya adalah LB dikalikan W dibagi F. Dan sebaliknya, digunakan rumus segitiga. M itu adalah mekanik, LB itu adalah lengan bebannya meter, LK itu lengan kuasa satuannya meter, W itu adalah beban atau benda yang diungkit satuannya Newton, W itu adalah kuasa atau gaya atau energi yang digunakan, itu satuannya Newton. Kemudian pesawat sederhana jenis bidang miring. Bidang miring itu contohnya adalah ini tangga. Kemudian papan yang diletakkan pada truk untuk menaikkan beras, menaikkan tong, menaikkan kayu yang berat-berat. Ya, itu berubah bidang miring. Nah, untuk mencari mekanis, keuntungan mekanisnya itu adalah beban W dibagi gaya atau kuasa F sama dengan S itu adalah jarak papan yang digunakan atau panjangnya tangga. Kemudian H itu adalah ketinggian tangga sampai dari tanah atau ketinggian papan miring kalau kita menggunakan pada truk. Nah, di mana M sama keuntungan mekanik, W itu berat bendanya yang diangkut Newton, F itu adalah gaya satuannya juga Newton, S itu adalah panjang papan atau jarak tangga itu satuannya meter, H itu tangga itu adalah satuannya meter. Kemudian roda bergandar. Nah, roda bergandar atau roda pada porosnya. Nah, roda bergandar ini adalah digunakan mesin pada mobil, sepeda motor, dan sepeda pancal. Nah, untuk mencari keuntungan mekanis pada roda bergandar itu adalah R, ya, jari-jari roda dibagi R, jari-jari bergandar. Ini ya, ini adalah roda pada porosnya, ada roda bergandar. Kemudian yang keempat itu adalah katrol. Katrol itu dibedakan menjadi katrol tetap, katrol bergerak, katrol tangkal. Katrol tetap ini hanya terdiri dari satu tali. Katrol bergerak itu adalah dari 2 katrol, berarti terdiri dari 2 tali. Katrol tangkal itu adalah terdiri dari katrol tetap dan katrol bergerak sehingga memiliki 3 tali. Nih, ya, ini adalah contoh daripada katrol tangkal. Katrol tetap ini contohnya adalah orang yang menimba pada sumur atau para tukang
kuli bangunan menaikkan adonan semen ke tingkat atas, itu menggunakan katrol untuk meringankan beban pada beban pekerjaan. Nah, keuntungan mekanisnya karena pada katrol tetap ini menggunakan satu tali, maka keuntungan mekanisnya adalah berat dibagi kuasa. Hasilnya adalah 1. Keuntungan mekanisnya 1 karena menggunakan satu tali. Kemudian pada katrol bergerak itu karena menggunakan dua tali, yaitu W per F atau W per 0,5, itu adalah keuntungan mekanisnya 2 karena 2 tali. Katrol takal ini karena menggunakan 3 tali, kemudian terdiri dari katrol tetap dan katrol bergerak digabungkan, sehingga keuntungan mekanisnya adalah 3. Ya, ini adalah pada katrol. Kemudian untuk memahami tentang pesawat sederhana itu kita lihat pada contoh. Boni membantu ayahnya mengangkat kotak seberat 3.000 Newton. Dalam mengangkat kotak, Boni menggunakan katrol yang disusun sesuai gambar di samping. Jika kotak terangkat meter panjang tali yang ditarik Boni. Nah, di sini kita harus mencari yang diketahui dulu. Berat bebannya itu adalah 300 Newton. Kemudian S ini adalah panjang atau kotak terangkat itu adalah 3 meter. Yang ditanyakan adalah SK. Maka M sama dengan W per F. W ini bebannya, F ini gayanya. Maka karena terangkat 3 meter, berarti gayanya adalah 3. Keuntungan mekanisnya, maka 3.000 Newton dibagi F. Maka gaya yang diperlukan adalah 3.000 dibagi 3. Maka gayanya adalah 1.000 Newton. Nah, terus kita hitung pakai ini karena yang ditanyakan adalah SK, kasanya atau talinya. Nah, maka SK. W-nya sudah diketahui, gayanya sudah diketahui, SB-nya juga sudah diketahui. Maka kita masukkan W-nya 3.000 Newton, F-nya 1.000 Newton, yang ditanyakan SK, maka SK sama dengan 3.000 kali 3 itu adalah 9.000 dibagi 1.000. Maka SK-nya adalah 9 meter. Jadi tali yang ditarik oleh Boni itu adalah meter. Ini kali ini 9.000 yang ditanyakan karena SK, maka menjadi 9 meter. Nah, untuk selanjutnya nanti akan saya jelaskan lagi tentang contoh-contoh pada pesawat sederhana. Kemudian selanjutnya adalah prinsip kerja pesawat sederhana pada otot rangka. Prinsip pesawat sederhana yang terlibat aktivitas itu aktivitas tersebut menerapkan prinsip pesawat sederhana jenis pengungkit yang meliputi pengungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga. Aktivitas tersebut menerapkan prinsip pesawat sederhana pada jenis bidang miring dan pengungkit ini ya. Jadi kalau jenis pengungkit pertama, kedua, dan ketiga, yaitu pada titik tumpunya berupa kaki, kemudian ini lengan kuasanya, dan ini adalah beban W. Nah, kemudian pada gambar yang kedua, ini adalah menerapkan prinsip bidang miring, gaya otot, yaitu mendorong, ya, dan ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan pesawat sederhana, yaitu pesawat yang digunakan untuk meringankan pekerjaan dan beban pada tugas sehari-hari yang ada di lingkungan kita. Nah, oleh sebab itu coba kalian cari di sekitar lingkungan kalian yang para
kuli bangunan, tukang bangunan yang menerapkan pesawat sederhana. Itu kalian tulis pada tugas untuk mencari di sekitar